Amma ala tafsil, yang kedua, cara mengobati penyakit menggunjing yang diperinci satu persatu. Falyaqta'is sabab al-ba'is lahu. Maka kaidahnya, cara yang kedua ini adalah kita pangkas penyebabnya dulu. Kamu gunjing dia ini, gunjing tanggamu ini karena apa? Oh, karena dengki, ada iri, lihat tetangga punya motor baru, pegel di hati. Akhirnya menggunjing. Cara mengobatinya gimana? Dengkinya hilangkan dulu, baru kamu tidak bakal gunjing. Kalau dengkinya tidak kamu hilangkan, ya terus kamu akan gunjing. Jadi kaidahnya yang tafsir itu seperti itu. Nah, cuma dijelaskan sama Imam Ghazali nanti satu persatu. Kalau dengki, cara memangkasnya seperti apa. Fa'amal ghadab fa yu'aliju bi khawfi an yumdiyallahu ghadabahu alaihi bi tiraihi ala nahyih. Kalau kita menggunjingnya dengan alasan karena marah karena Allah, marah karena Allah. Contoh tadi kisah itu, saya benci dia karena Allah, karena dia termasuk peminum minuman keras. Jadi karena marah karena Allah, akhirnya ngunjing. Gimana caranya? Cara mengobatinya adalah dengan menumbuhkan rasa takut di dalam hati. Jangan sampai gara-gara aku menceritakan ini kok Allah marah sama aku, akhirnya aku besok yang jadi peminum minuman keras. Naudzubillah. Dan itu bukan hal yang mustahil. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan diberi oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita saat ini menggunjing anak orang lain yang berzina, besok anak kita yang zina, naudzubillah. Kalau hari ini kita menggunjing orang yang minum minuman keras, besok kita yang minum minuman keras, naudzubillah. Hadirkan perasaan ini dalam hati, biar tidak mudah menggunjing orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga alasannya kalau memang itu karena marah dengan tangga, bukan marah karena Allah, tapi marah memang karena sama manusia, dia zalim kepada kita. Ada tangga berbuat jahat kepada kita, kita marah, akhirnya kita gunjing. Maka di antara obatnya adalah hadis Nabi Muhammad, man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala yunfidahu. Siapa yang marah, yang mulai muncul emosi dalam hatinya dan dia mampu untuk meredamnya, da'ahullahu ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan menyeru namanya nanti di hadapan semua makhluk di hari kiamat. Kalau kita marah, tahan. Kita tahan sampai benar-benar kita tidak marah. Tidak ada balasan sama sekali. Ada orang mencaci kita, kita diam. Nah, sudahlah, biarkan. Ada orang menggunjing kita, kita tidak balas menggunjing. Nah, sudah, tidak apa. Mungkin lagi lagi galau ya, mungkin lagi kurang mood ya, moodnya kurang baik mungkin, akhirnya menggunjing saya, tidak apa-apa. Nah, kita sabar seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan menyeru nama kita nanti di hadapan semua makhluk. Ya, ini ya Abdullah, ini wahai Abdullah. Orang-orang menyaksikan bahwasanya dirimu dulu pernah marah tapi kau sabar. Akan Allah tunjukkan seperti di hadapan semua makhluk. Dan tidak hanya itu, hatta yukhayyirahu fi ayyil hauri sya'a. Sampai Allah berikan kepada orang yang sabar tadi ini derajat, dia bisa memilih apapun yang dia inginkan nanti. Dia kepingin apa? Bidadari, pilih yang mana bidadari yang kamu pengen. Orang-orang yang sabar, Abdullah yang sabar, pilih terserah kamu. Kamu masuk surga yang mana? Mau bidadari yang mana? Nah, itu orang yang bisa ngampat emosinya sampai seperti itu. Nah, maka hadirkan ini dalam hati. Di saat muncul emosi, kita pangkas emosinya. Supaya apa? Tidak merembet ke dosa-dosa yang lainnya seperti menggunjing. Wa amal muwafaqah. Kemudian cara mengobati menggunjing yang sebabnya karena supaya dapat dukungan dari teman, atau supaya teman tuh baik sama kita. Oh, kalau saya tegur dia karena dia menggunjing, pasti dia marah sama saya. Sudahlah, kalau dia menggunjing tak tambahi sama saya ya.
teman gunjing orang lain, diceritakan kepada kita, itu loh si fulan itu kelakuannya luar biasa. Nah, karena saya takut kehilangan teman saya ini, akhirnya saya katakan, iya benar, dia seperti itu, Masya Allah, luar biasa, maksiatnya itu sudah kelewat batas. Saya tambahi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya hati teman saya ini senang dan saya dicintai sama teman. Nah, cara mengobati seperti ini gimana? Bi an ya'lama ghadaballahi alaih idza taraka sakhtahu fi ridal makhlukin. Sadarilah, kata Imam Ghazali, kalau kamu membiarkan daripada keburukan itu cuman karena ingin mendapatkan ridha daripada manusia, sadarilah bahwasanya Allah juga punya murka. Kau hindari murkanya manusia, tapi kau biarkan Allah murka kepadamu. Lebih baik orang murka sama kita daripada Allah yang murka kepada kita.